Kembali lagi bersama saya Pasha dari FX Giants. Jadi di sini kita akan tutorial bagaimana cara memasang moving average, RSI dan demarker. Fungsinya untuk apa? Mereka digunakan sebagai indikator bagi kalian untuk melakukan posisi buy ataupun sell. Jadi ketika kita klik menu trade, kan ada dua nih, sell dan buy. Nah, kapan kalian tahu harus sell, kapan kalian tahu harus buy? Kita membawakan sebuah indikator biar tahu waktunya yang tepat untuk buy dan sell itu kapan. Nah, indikator ini memiliki keberhasilan sampai 70-80%. Sekarang kita coba memasang indikator tersebut. Kita bisa klik menu yang ini. Kemudian kita klik tulisan F ini, function. Nah, di sini kita cari moving average karena kita ingin memasang moving average. Sudah. Kalau sudah moving average kita pasang, di sini ada periode. Kalau kalian ingin bermain singkat dalam waktu jam atau menit, kalian bisa memasukkan periodenya yang tidak terlalu jauh. Misalkan di sini saya pakai periodenya 14. Nah, di sini mudah. Aplikasikan untuk close. Gaya ini adalah garisnya, ketebalan garisnya. Ini terserah kalian, bisa ketebalannya 2 biar nggak terlalu tebal. Warnanya juga terserah. Ini adalah warna garis moving average-nya. Oke, kalau sudah tinggal klik selesai. Nah, ini adalah moving average kita yang pertama. Yang tadi, nih dengan periode 14. Kita bisa menambahkan sampai 3 moving average. Biasanya saya menggunakan 3 moving average atau bisa lebih juga. Untuk menambahkan lagi moving average-nya, kita bisa klik lagi plus, klik lagi moving average. Nah, periodenya teman-teman bisa rubah di sini. Tergantung keperluan teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan periode yang lebih kecil atau yang lebih jauh. Misalkan saya taruh 24. Begitu. Kemudian eksponensial saya pilih. Jadi ketika bikin 3, salah satunya kita taruh eksponensial. Itu yang tengah-tengah bisa kita taruh periodenya itu, metodenya itu eksponensial. Warnanya, nah, kalau sudah jadi seperti ini. Jadi ada double garisnya, 2 buah garis. Periodenya berbeda, yang satunya periodenya 24, yang satunya periodenya 14. Kita bisa tambah satu lagi, klik moving average lagi, kita bikin periode agak jauh. Di sini kita bikin 50. Kemudian mudah, close. Warnanya kita bedain, jangan sama. Nah, jadi ada 3 moving average. Ada yang periode 14, 24, dan 50. Oke, sekarang kita sudah membuat moving average. Waktunya kita membuat demarker. Demarker caranya sama, klik yang F. Kemudian yang ini. Nah, kita cari demarker. Demarker. Nah, ini dia. Demarker. Nah, fungsi demarker ini apa? Fungsi demarker ini untuk mengetahui kapan kita harus buy, kapan kita harus sell. Di sini periodenya bisa pakai, kalau untuk main pendek bisa 24. Misalnya teman-teman ingin mainnya itu dalam waktu jam, 1-2 jam sudah selesai, itu bisa pakai periode 24 sampai 50. Kalau mau mainnya harian, teman-teman bisa pakai periode yang lebih jauh, misalnya 100 atau 120 juga bisa. Nah, di sini saya coba pakai periodenya yang singkat saja. Kita pakai 14. Warnanya bisa teman-teman setting sendiri. Nah, di sini level teman-teman buat levelnya seperti ini. 0,1, 0,95, 0,90, 0,5, 0,1. Untuk menambah levelnya, teman-teman bisa klik yang ini plus. Klik plus. Nah, nanti dia nambah levelnya nih. Kalau mau hapus, tinggal ini. Hapus. Gitu. Gayanya itu terserah teman-teman mau berapa pixel. Jadi di sini ada indikator nih, buy dan sell. Kalau sudah, teman-teman back.
kemudian klik selesai. Nah, ini dia. Oh, warnanya sama ya, kita bedain warnanya. Di sini kita bedain warnanya. Nah, garisnya warna merah. Di sini ada keterangan sell, di sini ada keterangan buy. Artinya apa? Ketika grafiknya, nah contohnya seperti ini. Ini grafiknya keluar garis buy ya. Nih garis buy, dia keluar dari garis buy. Artinya apa? Ini bisa menjadi indikator kita untuk melakukan posisi buy, untuk membeli. Jadi saat garisnya keluar sini, kita bisa membeli. Sedangkan kebalikannya, ketika garisnya keluar sini, kita bisa melakukan sell. Begitu. Untuk demarker sendiri memiliki keakuratan 50-60%. Indikator yang kedua adalah RSI. Kita bisa menambahkan lagi. Kita klik yang ini, tanda tambah yang di atas nih, chart utama. Kita cari RSI, Relative Strength Index. Ini dia. Kita klik RSI-nya. Nah, di sini ada periodenya. Periodenya di sini saya coba menggunakan periode 14. Gayanya juga nggak usah terlalu besar. Nah, untuk levelnya, teman-teman bisa setting level seperti ini. Jadi levelnya itu ada 30, 70, 80, 20. Jika di tampilan punya teman-teman cuman levelnya 30 sama 70, teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Klik, nah ini kan nambah 1 ya. Tinggal teman-teman ketik aja mau levelnya level berapa. Misalnya 90. Nah, tinggal kasih penjelasannya apa. Misalnya buy. Seperti itu. Nah, di sini kita nggak perlu sampai banyak-banyak, cukup bikin 4 aja. Kalau sudah di back, nah kalau sudah tinggal klik selesai. Di sini jadi ada 2. Yang ini adalah demarker, ini tulisan demarker. Yang ini RSI. Nah, RSI juga teman-teman bisa nambahin sampai 2 buah. Teman-teman tinggal klik lagi. Di sini kan ada 1 doang RSI-nya nih. Teman-teman bisa tambah lagi. Tadi itu periodenya 14. Sekarang kita gunakan RSI-nya dengan periode yang lebih jauh. Misalnya kita gunakan 50. Gunanya apa? Ketika kita ingin mainnya lebih dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya jam 6 pagi kita melakukan trading dengan periode yang lumayan jauh, misalnya 120, kita bisa main sampai seharian. Kita bisa tahu prediksi kira-kira 1 hari ini harganya bakal gimana gitu. Kalau mainnya singkat per jam, itu bisa menggunakan RSI yang lebih kecil periodenya. Di sini juga sama ya levelnya. Sama juga, tapi garisnya kita bedain. Warnanya kita bedain biar nggak bentrok. Nah, di sini yang warna hijau itu tadi periodenya adalah 50. Nih, yang hijau 50, yang biru tadi 24 periodenya. Nah, kalau yang hijau itu karena periodenya jauh, kita juga pakai time limit yang lebih jauh. Ini bisa pakai H1. H di sini adalah hari ya. Nih. H1 itu hari, jam, hour. Artinya setiap garis ini kan ada garis nih. Setiap garis ini mewakili 1 jam. Ini 1 jam, ini 1 jam. Kemudian H4 4 jam, M1 itu adalah menit. Jadi setiap garis ini garis ke bawah 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat di RSI ini, misalnya kita zoom. Nah, ini kan melewati batas sell nih. Di sini di RSI melewati batas sell. Kemudian nih, ini melewati batas sell, di demarker lewatin batas sell. Nah, kedua indikator ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. RSI itu bisa sampai 70%, demarker itu paling banyak 60% keakuratannya. Nah, ketika 2 indikator ini sama-sama menunjukkan waktunya sell, itu berarti waktu yang sangat baik untuk sell. Kenapa? Karena dia ada di titik tertingginya. Nah, kalau kita tarik garis ke atas yang ini, bentuk candlestick-nya, nih yang warna putih. Ini lagi naik dan yang hitam itu turun. Nah, turun kan. Kalau sell itu prinsipnya kita menjual, artinya saat harganya tinggi dan mau turun seperti ini, kita buka posisinya sell, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan. Gitu.
Nah, turun kan? Ini posisinya tertinggi dan dia turun ke sini. Artinya kalau kita melakukan sell saat posisi di sini, kemudian harga turun, ini kan 35,53 nih ya. 35,53 turun sampai ke 35,20. Nah, artinya kalian bisa mendapatkan profit dari melakukan sell itu. Berkebalikan dengan buy. Misalkan kita cari yang buy, nah, misalkan ini. Ini tembus sampai garis buy nih di sini. Yang di demarker juga tembus garis buy. Artinya ini waktu yang tepat untuk melakukan buy. Nah, kalau kita tarik, ini adalah yang warna hitam ini. Nih. Jadi dia di titik ke bawah dan dia naik. Tuh, naik kan. Tadinya harganya 33,35, sekarang naik sampai 3345. Terus paling tidak turun sampai 3340. Artinya kalian masih bisa mendapatkan profit. Gitu. Sama dengan ini juga nih. Harga turun ke 3320. Di sini indikatornya adalah buy. Nah, artinya harga lagi rendah nih. Waktunya kalian membeli dan itu terbukti ketika kalian beli di 3320 ini, harga langsung naik ke 3350. Nih. Kalian akan mendapatkan profit. Jadi ini bisa dijadikan indikator bagi kalian kapan harus buy, kapan harus sell. Tapi indikator ini tidak 100% ampuh. Tidak 100% benar. Bisa salah. Kemungkinan benarnya hanya 70% saja. Kenapa? Ini adalah cara teknikal, secara teknis seperti ini. Tetapi kita juga perlu melakukan cara fundamental. Fundamental adalah berita-berita. Artinya kita melihat berita. Misalnya minyak nih. Kapan minyak harganya akan turun? Kapan harganya akan naik? Misalkan ada berita itu tentang stok minyak menipis. Di Amerika Serikat stok berkurang 1 juta barel per hari. Dimana kalau barangnya itu stoknya sedikit, terus permintaannya banyak, harga pasti naik. Nah, harga ini pasti akan mengalami kenaikan. Jadi selain menggunakan sistem teknikal yang seperti tadi saya contohkan, kita juga harus tetap memantau berita agar bisa mendapatkan profit dan kita juga bisa mendapatkan indikator hingga 90%. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan mengenai cara memasang moving average, RSI, dan demarker. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.